Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Akhir-akhir ini kamu pernah gak sih ngerasa lelah banget dengan kekalahan beruntun di game Top 11? Atau merasa squad kamu gitu-gitu aja? Nah, jangan kemana-mana guys, karena di video kali ini saya bakal kasih tahu rahasia membangun sebuah tim yang super kuat dari nol tanpa harus keluarin banyak modal. Karena hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengubah tim biasa jadi tim bermental juara. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kamu tonton videonya sampai selesai. Oke guys, jadi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Muhammad Zakir. Nah, saat ini Bang Muhammad Zakir sedang menggunakan jasa saya untuk membangun timnya, yaitu Arema FC atau istilahnya joki mungkin ya. Dari yang sebelumnya hanya dianggap tim biasa, jadi akan saya ubah jadi tim yang punya mental juara. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Ya, saat ini timnya Bang Zakir punya kualitas yang sangat rendah. Bahkan timnya Bang Zakir saat ini belum memiliki skuad yang seimbang di semua area, yang membuat permainan mereka terlihat biasa aja atau bahkan mereka seringkali bermain sangat buruk ketika menghadapi tim yang punya OVR lebih lemah sekalipun guys. Nah, agar timnya Bang Zakir bisa bermain bagus, hari ini saya akan membantu Bang Zakir untuk membangun skuadnya lagi guys, dengan cara membeli beberapa pemain yang dibutuhkan dari lelang, dan setelah itu kita akan melatihnya dan meningkatkan skill atau atribut pemain Bang Zakir agar makin bagus ke depannya ya guys ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, sekarang langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Oke guys, jadi berhubung saat ini timnya Bang Zakir diisi oleh pemain dengan kualitas yang sangat-sangat rendah, jadi langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu berburu pemain murah di lelang. Tapi berhubung modal kita kali ini terbatas, jadi sebelum saya masuk ke bursa transfer, saya akan menggunakan tokennya untuk merekrut pemain bertalenta dari Akademi Remaja terlebih dahulu guys. Jadi musim depan Bang Zakir udah nggak pusing lagi nyari pemain di lelang, karena kita udah punya pemain yang cukup bagus dari Akademi Remaja. Nah, kalau pemain dari Akademi Remaja udah masuk ke line up utama, nanti kita tinggal latih aja skillnya biar makin mantap guys. Oke, dan untuk menentukan pemain yang bagus di Akademi Remaja caranya sangat mudah guys. Nah, caranya yaitu dengan melihat pemain mana yang dibanderol dengan harga yang paling mahal, tapi usahakan rekrut pemain yang sebelumnya kamu cari ya guys ya. Sebagai contoh, misalkan musim lalu kamu cari pemain di posisi MR atau gelandang kanan. Jadi ketika pemain tersedia, usahain kamu rekrut pemain di posisi MR dengan harga tertinggi ya guys ya. Sebagai contoh, kali ini saya akan merekrut 2 pemain dengan harga tertinggi, yaitu 4 token. Dan setelah direkrut, nanti kita tinggal tambah potensi gaya mainnya ketika udah tersedia guys. Biasanya di pertengahan musim ada penawaran untuk menambah potensi gaya main maupun keahlian khususnya guys. Nah, setelah kita merekrut pemain dari Akademi Remaja, langkah selanjutnya mari kita belusukan ke bursa transfer, yaitu di lelang. Tapi usahakan jangan langsung incar pemain bintang yang harganya mahal banget ya guys ya. Jadi kita harus cari bibit-bibit unggul yang harganya masih bersahabat. Lalu gimana caranya? Oke, yang pertama yaitu pantengin terus pemain incaran kamu di lelang. Jadi jangan males mentengin pemain yang ada di lelang guys. Ya, meskipun harus nunggu beberapa menit atau bahkan mungkin beberapa jam.
Tapi kalau lagi hoki, kamu bisa nemu pemain berkualitas dengan harga yang nggak bikin token was-was. Kedua, cari pemain muda yang ratingnya lumayan. Ya, jadi pemain muda biasanya punya potensi buat berkembang dengan pesat kalau dilatih secara individu. Untuk itu, pastikan kamu cari pemain muda usia 23 tahun ke bawah dengan skill atau OVR awal yang lumayan bagus. Misalnya pemain bintang 4 juga nggak apa-apa, guys. Ketiga, perhatikan posisi pemain yang kamu butuhkan. Jangan kalap beli semua pemain yang bagus. Fokus aja sama posisi pemain yang emang lagi kamu butuhkan banget. Keempat, pasang harga maksimal. Ya, jadi kamu harus menentukan budget maksimal buat beli satu pemain. Sebagai contoh, misalkan kamu mau beli pemain bintang 5, maksimal kamu hanya akan mengeluarkan tidak lebih dari 15 token. Nah, kalau misalkan ada manajer lain yang menawar lebih tinggi, lebih baik stop aja, guys. Nggak usah dilanjut penawarannya. Jadi jangan sampai kebablasan dan malah nanti kamu nggak punya dana buat beli pemain lain. Jadi ingat ya, kita lagi bangun tim dari nol. Kalau modalnya minim, usahakan jangan boros, guys. Kelima, sabar. Iya, betul, sabar. Karena nggak semua pemain yang ada di lelang itu bagus. Selain itu, kita juga nggak mungkin bisa dengan mudah mendapatkan pemain incaran kita, guys. Terlebih kita akan bersaing dengan manajer lain yang mungkin lebih tajir, lebih kaya ya, lebih punya banyak segala-galanya. Jadi kalau misalkan gagal, saran saya jangan nyerah gitu aja. Kita bisa coba di kesempatan selanjutnya. Siapa tahu di kesempatan selanjutnya kamu bisa nemu pemain yang lebih bagus dari sebelumnya, guys. Nah, yang keenam yaitu teliti. Ya, betul, kita harus teliti. Jadi usahakan saat kamu akan membeli pemain dari lelang, kamu harus sangat-sangat teliti melihat statistik maupun performa pemain yang akan kamu beli. Mulai dari catatan gol, assist, performa, dan juga cek kartu kuningnya, guys. Nah, kalau performanya ada di angka 7 ke bawah dalam 5 pertandingan terakhir, itu pertanda pemain tersebut biasanya jelek. Sementara kalau performanya ada di angka 8 ke atas, bisa dipastikan pemain tersebut bagus. Tapi misalkan pemain yang akan kamu beli ternyata mendapatkan banyak kartu kuning, ada kemungkinan pemain tersebut tipikal pemain yang cukup keras. Jadi usahakan kamu harus mempertimbangkan pemain tersebut dengan baik, karena pemain yang keras cenderung sering melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan, yang tentu saja bisa sangat merugikan tim kita, guys. Apalagi kalau kita sedang menghadapi tim tangguh. Oke, guys, singkat cerita, setelah saya menunggu cukup lama, akhirnya saya berhasil membeli beberapa pemain yang saya butuhkan di lelang. Nah, setelah dapat beberapa pemain muda bertalenta dengan harga yang cukup murah, selanjutnya kita bisa poles mereka biar jadi pemain bintang dengan cara melatihnya secara individu atau melatih skillnya satu-satu agar lebih terarah, guys. Oh ya, tapi perlu diingat sebelum melatih pemain secara individu, pastikan kamu kenali potensi pemainmu seperti apa, guys. Karena setiap pemain punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus fokus melatih atribut yang paling menonjol di pemain andalan kita. Misalnya, pemain sayap biasanya cenderung punya atribut kecepatan, kemudian crossing, dan juga dribble yang bagus. Jadi latih terus kecepatan serta dribblenya ya, guys ya. Kemudian back tengah, dia biasanya cenderung pemain yang kuat, jadi latih terus kemampuan bertahan dan fisiknya. Jadi kamu bisa menggunakan drill latihan yang tepat, karena Top 11 punya banyak pilihan drill latihan. Jadi pilih drill yang sesuai dengan atribut yang ingin kamu tingkatkan. Jangan asal pilih ya, guys ya. Oke, jadi ketika kita sedang melatih pemain secara individu, kita harus melatih pemain dengan fokus. Jadi jangan melatih semua atribut pemain sekaligus. Fokus latih 2 atau 3 atribut utama sampai maksimal, guys. Setelah itu pindah ke atribut lain, dan ini bakal bikin perkembangan pemain jadi lebih signifikan. Selanjutnya pantau perkembangan pemain. Ya,
Kamu harus lihat terus menerus grafik perkembangan pemain kamu. Jadi kalau ada yang perkembangannya lambat, kamu bisa coba ganti dari latihan atau beri dia porsi latihan yang lebih tinggi. Kemudian beri kesempatan pemain muda. Ya, pemain muda butuh jam terbang. Jadi kasih mereka kesempatan bermain di pertandingan, terutama di laga-laga yang nggak terlalu krusial. Dan ini penting banget buat ningkatin pengalaman dan mental mereka juga, guys. Oke, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan individu selama berjam-jam, akhirnya sesi latihan pun selesai. Dan beberapa pemain yang tadi saya beli dari lelang, sekarang mereka sudah memiliki skill yang cukup mumpuni, dan saya juga sudah menyesuaikan skill serta atributnya agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya, guys. Dengan begitu, hasilnya bisa jauh lebih efektif daripada pemain biasa. Mulai dari posisi striker, gelandang serang, gelandang tengah, pemain sayap, hingga back. Udah saya upgrade kualitasnya hingga mantap, guys. Nah, di posisi striker di sini saya membuat striker ini punya kelebihan pada atribut penyelesaian dan tembakan. Lalu posisi gelandang serang tengah di sini saya membuat gelandang serang kreatif yang punya passing bagus ya, guys ya. Selain itu dia juga punya finishing yang cukup mantap. Nah, di area sayap maupun di area tengah di sini saya juga membuat pemain-pemain yang cukup kreatif dengan passing yang cukup bagus. Dan di posisi back di sini saya membuat back yang tangguh, yang punya kelebihan pada atribut penempatan posisi serta kekuatan untuk menghentikan dan memotong umpan-umpan lawan, guys. Mantap ya, guys ya. Oke. Dan yang terakhir, setelah kita melatih pemain secara individu, sekarang kita bisa mulai meracik taktik jitu buat tim kita, guys. Selain pemain berkualitas, taktik yang tepat juga sangat krusial buat tim lemah seperti kita agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Jadi kita harus bisa menyesuaikan taktik dengan kekuatan tim. Jangan maksain main menyerang total kalau pemain belakang kamu masih bolong, guys. Jadi cari formasi dan gaya bermain yang paling cocok dengan kualitas main yang kamu miliki. Selanjutnya jangan lupa kamu bereksperimen. Jadi jangan takut buat mencoba berbagai macam formasi dan taktik di laga persahabatan. Siapa tahu kamu bisa nemuin racikan yang pas untuk skuad kamu, guys. Dan perhatikan juga moral serta kondisi pemain, karena moral pemain yang bagus bisa meningkatkan performa mereka di lapangan. Pastikan pemain kamu happy dan termotivasi dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu manfaatkan bonus latihan, karena bonus latihan bisa mempercepat perkembangan pemain kamu. Jadi gunakan dengan bijak. Nah, untuk meningkatkan bonus latihan, saya udah pernah bahas. Buat teman-teman yang masih belum tahu dan belum nonton, kamu bisa cek video saya dengan judul trik latihan harian agar pemain tidak kelelahan. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke, dan untuk taktik, strategi, dan formasi yang akan saya gunakan kali ini yaitu formasi sejuta umat, yaitu formasi 3-1-4-1-1. Formasi yang mengedepankan penguasaan bola dan cenderung sering terlihat bermain seperti strategi tiki taka. Dan untuk taktiknya sendiri, kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Oke, jadi itu dia gimana cara saya membangun tim dari 0 hingga bisa punya mental juara, guys. Memang masih belum terlihat ya, guys ya, karena ini masih awal, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan kita coba pengen lihat, dan mungkin kita kontak Bang Muhammad Zakir selaku pemilik klub. Kita lihat hasilnya seperti apa di akhir musim, karena di awal musim ini timnya Bang Zakir sudah menelan beberapa kekalahan. Jadi kita lihat akankah di akhir musim nanti timnya Bang Zakir RMFC bisa pulang membawa trofi. Mungkin kita review lagi nanti.
Oke guys, jadi ya membangun tim lemah jadi kuat di Top 11 memang butuh waktu dan kesabaran ya guys ya. Jangan berharap tim kamu bisa langsung jadi juara dalam semalam guys. Karena prosesnya memang sangat melelahkan, jadi nikmati terus setiap prosesnya. Dari berburu pemain murah sampai melihat pemain muda kamu jadi bintang masa depan. Dan percayalah, kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Jadi gimana? Tertarik buat nyobain resep ini? Jangan lupa share pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Siapa tahu kita bisa saling berbagi tips dan trik biar makin GG main Top 11 ya guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau suara saya memang agak sedikit capek ya guys ya. Saya record video ini jam setengah 3 dini hari karena baru selesai latmil. Capek banget pak. Jadi kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 nya Tukian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.